Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bersama saya adalah calon gubernur SD Negeri Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Bogor. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan sekolah SD Negeri Caruban. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Alena. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan Pak Nal, Pak? Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Amin. 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 Baik Bu, di Ya. sini saya akan bicara dengan Ibu berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu pengambilan sebuah keputusan. Mungkin selama ini dijalankan terutama kasus-kasus yang dinilai kebijakan yang bersinggungan atau untuk kasus-kasus dinilai memang sama-sama. Oke, nanti akan ada beberapa pertanyaan. Oke, ya, siap. Baik, mungkin bisa langsung dimulai Bu. Bisa, ya. Pertanyaan yang pertama, nah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Nah, tentu saja saya mengamati terlebih dahulu suatu permasalahan itu yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan. Mengamati terlebih dahulu Ya, tentu saja mengamati permasalahannya. Oke, lalu mengamati informasi yang faktual Ibu. Ya. Setelah itu baru mengacu pada peraturan. Peraturannya jelas itu peraturan yang penting. Oke, itu pertanyaan kedua Bu. Ya. Selama ini mungkin bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama di SD Negeri Caruban ini, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan suatu keputusan, tentu saja kita harus memahami suatu permasalahannya. Ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan, saya selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman juga untuk memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu benar-benar bisa dipahami oleh kedua pihak. Karena dengan suatu permasalahan mungkin ada alasan dibalik semua itu. Berarti Harus memahami masalah agar itu. nanti tidak terjadi salah Iya. paham, sehingga benar-benar dibalik Dipahami. sesuatu pasti ada sesuatu. Iya. Dibalik Dan itu ada dipahami kejadian. oleh kedua belah pihak tentu saja. Berarti memahaminya dan Ya. mungkin tadi Ibu untuk menjalin hubungan dengan rekan sesama Iya. seperti itu Ibu. Iya. Iya. Untuk pertanyaan yang ketiga, Iya. langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Tentu saja kita mencari informasi terlebih dahulu, ya. Akan yang dimana kita terjun di lapangan untuk mencari informasi itu, kita terjun di lapangan, datang ke lapangan untuk wawancara dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisa untuk diambil keputusan yang terbaik agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi wawancara langsung. Wawancara Jadi langsung mereka ke lapangan. langsung Iya, iya, ke lapangan. lalu Iya. mengambil keputusan terbaik. Iya, iya. Sekali Bu. Ada pertanyaan keempat Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dianggap efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, ya, tergantung objek permasalahan di lapangan. Jadi kita atau saya berkomunikasi dengan rekan-rekan atau bapak ibu guru untuk mendengar pendapat, ya, untuk mendengar pendapatnya agar dalam pengambilan suatu keputusan dapat menghasilkan yang terbaik dan bisa dipahami oleh kedua pihak. Berarti ini berada di tim manajemen sekolah Ibu.
Ya. Di situ ada ada senior, iya jelas guru senior. Dan walaupun tidak hanya guru senior, juga guru-guru yang lain mungkin bisa ambil pendapatnya, suaranya gitu. Akan efektif apabila nanti secara tim bersama-sama mendapatkan keputusan bersama. Ya, keputusan yang terbaik. Untuk pertanyaan nomor 5 Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan itu. Jadi melibatkan orang-orang meyakinkan dengan keputusan yang sudah diputuskan itu meyakinkan. Ya, harus meyakinkan akan bisa menerima gitu keputusan kita. Apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di rumah atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dengan baik berupa dalam bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tertentu itu tidak ada ya Pak Nah. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik ya. Dan bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Itu diselesaikan dengan tepat waktu, tidak berdele-dele atau tidak terlalu lama. Jadi itu kalau jadwal yang tentu itu tidak ada. Selesai permasalahan ini lebih cepat ya, tidak berdele-dele ya seperti itu. Diselesaikan dengan secara cepat. Ya. Untuk pertanyaan ke-7 Bu, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Apa Ibu? Banyak sekali pertanyaan Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan berasal dari adanya dukungan atau motivasi ya, dukungan atau motivasi dari tim jajaran Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya, itu. Jadi dukungan atau motivasi dari Bapak Ibu guru itu. Berarti masih dalam satu tim. Dukungan tersebut sangat mempengaruhi. Sangat. Baik Bu, yang terakhir masih ada satu lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, biasanya pembelajaran apa yang Ibu petik pada pengalaman dalam pengambilan keputusan? Pembelajaran apa yang Ibu ambil? Pengalaman itu merupakan guru yang terbaik karena jadi kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Berarti memang satu pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Iya. Berarti banyak pengalaman, banyak juga. Iya, harus itu. Ada banyak melihat kasus. Memang kita harus banyak belajar. Dan walaupun kita sudah tua, apalagi saya yang sudah tua ini, memang masih harus belajar dan belajar. Apalagi guru-guru yang masih muda-muda itu harus lebih belajar lagi. Kiranya cukup sekian Bu. Kali ini. Terima kasih sekali atas sebuah sama-sama. Atas apa yang tadi Ibu berikan ini yang bagi saya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari calon penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung, bersama saya Zainal Faizin dari SD Negeri Caruban. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah ini dikaruniai kesehatan. Alhamdulillah kita tetap semangat. Alhamdulillah. Amin. Tetap semangat untuk memimpin sekolah ini menjalankan tugasnya. Kami di sini akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait
yang pertama Bu, mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema IPK atau Ya. Saya sebagai pemimpin di sekolah ini untuk mengambil keputusan sangat tidak mudah. Kita harus berbagi permasalahan yang sulit diputuskan. Namun kita mengambil keputusan itu harus dengan tegas. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah dan mendengarkan berbagai masukan dari rekan-rekan guru. Jadi kita mengambil keputusan itu tidak sendiri, kita pasti ada pertimbangan dari guru-guru, dari rekan-rekan yang lain. berarti mengidentifikasi masalah terlebih dahulu Terus dan tidak sendiri ya Pak? Iya. Untuk pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting, sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Kita harus melihat situasi dan kondisi dari berbagai sisi. Biasanya meminta masukan dari guru yang senior. Jadi kalau ada satu masalah, saya pasti pertimbangkan yang pertama pada guru yang saya anggap sebagai sesepuh. Di sini kan ada guru yang sepuh seusia dengan saya. Jadi sebelum kita melangkah, saya pasti menyampaikan akar permasalahan itu pada guru. Jadi berarti yang pertama ya terlebih dahulu mungkin Iya. senior. Iya. Berarti kerja tim sangat dibutuhkan. Iya, harus teamwork. Yang ketiga Bu, untuk langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Yang pertama, saya harus bisa memahami kasus yang terjadi. Kemudian mengumpulkan guru-guru atau guru senior untuk saya mintai pendapat. Lalu mengadakan rapat bersama staf apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan bersama, maka dilakukan voting. Dengan begitu keputusan mengambil dengan catatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab setelah suatu hal disepakati. Jadi kita mengambil voting kalau akar masalahnya itu belum ketemu. Terus kita lanjutkan di kemudian waktu, mencari waktu yang tepat. Jadi masih di dalam pertanyaan ini masih tim buat aku. Iya. Masih bersama-sama. Artinya kalau memang sudah saya terima keputusan berarti voting. Iya. Bisa bersama-sama. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Dalam hal kasus dilema etika, apabila ada yang kita inginkan dan yang diinginkan guru-guru bisa satu suara dan bisa sejalan. Jadi kita menginginkan satu keputusan itu satu suara dalam mencapai mufakat. Kita harus bersama-sama dengan guru, bersama-sama dengan rekan. Jadi kalau satu suara kan kita enak, kita akan bekerja juga enak.
membuat situasi juga yang kondusif, juga nyaman, tentram, kita kerja itu enak. Berarti dalam satu tim itu keputusan itu memang benar-benar harus semua menurut suaranya. Iya, iya. Semua satu suara, semua benar-benar. Kalau jadi tidak ada satu pun tidak setuju. Nanti kalau ada yang tidak kompak kan kita tidak kurang nyaman. Berarti memang merupakan. Iya, kekompakan itu nomor satu. Menerima Bu, apa saja yang selama ini Ibu merupakan sebagai tantangan, ya, merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan atau keputusan. Itu tantangan itu pasti ya sering ada. Yang namanya orang tua itu harus bisa mengayomi, membuat keputusan itu harus bijaksana. Untuk rekan-rekan guru kalau sudah satu tujuan itu kan kita jadi enak. Namun kadang kita itu tujuannya baik, yang namanya orang kan belum, mungkin saya menganggap baik, belum tidak baik itu juga ada. Itu yang merupakan tantangan bagi saya itu, menyatukan satu suara itu ya tidak mudah gitu. Ya yang namanya rasa itu ngomong Itu tantangan. Iya. Kalau selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau dalam penyelesaian kasus ini atau langsung menyelesaikan di tempat? Kalau saya itu kalau ada permasalahan langsung saya pecahkan, tidak membuat jadwal, langsung saya pecahkan, saya panggil untuk bersama saya di ruang kepala sekolah, kemudian kita pecahkan bersama sebaiknya bagaimana. Terus saya juga konsultasi juga dengan guru yang sepuh, baiknya kalau begini bagaimana, dan kita putuskan bersama-sama. Jadi kebersamaan itu sangat penting sekali. Berarti tadi Ibu saya langsung disebutkan berarti tidak menunda-nunda. Iya, tidak saya tinggal langsung dieksekusi. Kalau ada masalah itu saya sering Segera nggak tenang kalau tidak langsung gini langsung saya pecahkan saja. Jadi saya tidak menunda-nunda masalah yang berlarut. Selanjutnya Bu, mungkin adakah figur seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Seorang figur atau Ada ya, tetap ada. Kita di sekolahan itu memang tidak sendiri. Walaupun saya sebagai pemimpin, saya kalau memutuskan sendiri itu saya tetap tidak bisa. Kita tetap kerjasama, tetap bermitra, bermusyawarah, mengambil keputusan, kita jalani bersama-sama juga. tentu berarti itu bersama dengan guru. Iya. Tetap. Yang terakhir Bu, pertanyaan dari semua hal yang seperti itu, pembelajaran apa yang dipetik selama berbincang? Pembelajaran yang saya petik sangat banyak sekali. Sebagai orang tua memang harus banyak berkorban, banyak mengalah, supaya tercipta situasi yang tentram gitu. Jadi memang saya mementingkan kebersamaan. Jadi
kebersamaan, kekompakan, Iya, bisa iya. menjadi panduan itu. Itu menambah semangat buat kita semua. Bu, terima kasih Bu. Iya, iya. Atas ilmunya, terima kasih atas apa yang sudah tadi Ibu sampaikan kalau mendapatkan inspirasi saya. Iya, sama-sama. Mengambil sebuah keputusan. Dan saya benar-benar mencari tadi kekompakan memang menjadi Ya, saya berpesan tetap semangat menjalankan tugas. Allah pasti akan melindungi dan memberi jalan keluar. Tetap semangat, semoga sukses. Amin, amin. Yang namanya orang tua itu yang saya pinta cuma kesehatan. Sehat itu sudah bahagia, alhamdulillah senang. Terus rekan guru juga bekerja dengan semangat, dengan giat. Saya sudah sangat senang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.